Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa Adawa TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian. Belum dikatakan hamba yang beriman tatkala hamba tersebut belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya bahwasanya orang-orang yang beriman pasti penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wabah yang telah melanda ke negeri kita. Ini tentunya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, tanda seorang yang beriman, kita harus senantiasa kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, tatkala kita menghadapi ujian, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an ini orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang dimana orang-orang berkualitas, ya. Bahwasanya ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu suatu kabar gembira. Ketahuilah saudaraku bahwasanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh urusan orang yang beriman itu begitu menakjubkan, kata Rasulullah. Karena pasti berujung pada kebaikan. Dan hal itu hanya terjadi pada diri orang yang beriman. Jika mengalami hal yang menyenangkan, orang beriman itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mengalami hal yang menyedihkan, dia bersabar. Hal itu pun merupakan kebaikan. Karena seluruh ujian yang sifatnya yang dimana ditimpakan di dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus senantiasa bersabar. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surah Al-Baqarah 156, ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bahwasanya dia milik Allah dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ciri seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan sabar tatkala ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah ya ikhwah bahwasanya ujian menimpa ke dalam diri kita itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada suatu musibah yang menimpa ke dalam diri seorang hamba melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghadapi ujian itu dengan keimanan, yaitu dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus bersabar. Ya, hendaknya kita harus
bersabar, hadapi dengan sabar dan sholat. Yang kedua, ya, yang kedua ini hadapi dengan sabar dan sholat. Ya, kita hadapi dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tatkala kita sudah mempraktekkan dua ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk kepada kita. Lalu yang selanjutnya kita ikhtiar tatkala kita ditimpa musibah. Ya, kita ikhtiar mencari jalan solusinya. Mencari jalan solusinya. Kalau tatkala kita diberi wabah seperti ini, berarti kita harus senantiasa mentaati protokol yang sudah jadi aturan oleh pemerintah ya. Insya Allah kita akan, ini bentuk dari ikhtiar kita, berdoa agar kita senantiasa dijauhkan dari wabah tersebut. Lalu kita berusaha kita untuk senantiasa menjaga wudhu kita, ya, berdoa. Lalu yang selanjutnya kita senantiasa menjaga wudhu kita, menjaga kebersihan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi kita. Ya, Allah akan jauhkan kita dari penyakit-penyakit wabah tersebut. Saudaraku Adawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara terapinya agar kita terhindar dari atau orang yang sudah terjangkit ya virus COVID-19 ya. Bagaimana cara terapinya? Bisa juga dengan terapi ruqyah mandiri ya, dengan terapi ruqyah mandiri yang dimana bacanya antara lain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan seluruh badan kita. Lalu yang selanjutnya membuat herbal, ya, membuat herbal. Membuat herbal bisa dengan herbal sunnah. Herbal sunnah. Antara lain ada minyak zaitun, habat sauda, ya. Lalu kurma ajwa, air zam-zam, bisa juga itu untuk media mengobati seseorang yang sudah terjangkit virus corona, ya. Bisa juga dengan madu, kita bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu yang selanjutnya Qul ya ayyuhal kafirun, ya, kita baca juga di situ. Insyaallah ya, virus tersebut hancur atas izin Allah biiznillah. Ketahuilah ya ikhwah, bahwasanya virus itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketahui bahwasanya virus itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana setiap hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia tidak akan kuat. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, yang dikisahkan oleh Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Tatkala itu Nabi kita Nabi Musa alaihi salam ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia menambah keimanannya. Agar dia menambah keimanannya. Baru saja Allah Subhanahu wa Ta'ala beranjak, belum mendatanginya di hadapannya, belum. Baru beranjak, apa yang terjadi? Nabi Musa lalu terpelanting, jatuh lalu pingsan. Ya. Setelah beberapa saat Nabi Musa bangun lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ucapannya. Ya. Nabi Musa setelah bangun lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi-lagi beliau mengucapkan ucapan yang seharusnya tidak diucapkan. Ya, karena sesungguhnya tidak ada satupun makhluk yang kuat tatkala bertemu dengan Rabb-nya. Ya, sekalipun itu gunung akan hancur, yang kekar, yang kuat seperti itu akan hancur tatkala bertemu dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan, ya, kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Ya, Al-Qur'an itu syifa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin." Al-Qur'an itu syifa dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Qurankah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sehingga kita mencari pengobatan-pengobatan yang lainnya sampai kita mengeluarkan uang ratusan juta. Padahal di hadapan kita ada kitabullah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini adalah syifa. Bukan hanya hudan, bukan hanya furqan, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an ini adalah syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Beda dengan obat. Kalau obat seperti yang kita kenal kadang, bisa menyembuhkan, bisa tidak. Itulah sifatnya obat. Tapi kalau sifatnya Al-Qur'an, ini 100% menyembuhkan. Apabila seseorang tidak sembuh dengan Al-Qur'an, berarti dipertanyakan imannya. Maka dari itu, kembalilah kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, sebagaimana salafus soleh. Para orang-orang yang soleh terdahulu, mereka tatkala sakit, kembali kepada Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an ini syifa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disabatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Mudah-mudahan yang saya jelaskan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.